Tandingi Cina, beginilah keganasan Angkatan Laut Amerika yang diinginkan Pentagon. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper umumkan pada Rabu kemarin sebuah rencana ambisius militer Amerika Serikat. Rencana tersebut adalah memperluas militer Angkatan Laut Amerika Serikat agar lebih luas dan lebih ganas lagi. Hal ini dilakukan agar mereka tidak pernah kalah dari Cina. Mengutip Channel News Asia, Angkatan Laut Amerika Serikat memborong kapal tanpa awak dan kapal otomatis. Tak hanya itu, juga kapal selam dan jet tempur juga tak absen dari daftar belanja Angkatan Laut Amerika Serikat. Tantangan maritim dari Cina terus-terusan tumbuh. Hal tersebut membuat khawatir militer Amerika Serikat. Kepala Pentagon mengatakan tinjauan menyeluruh mengenai kekuatan Angkatan Laut Amerika Serikat yang dijuluki Maju Masa Depan telah menjadi rencana pengubah permainan yang dapat mengubah militer Amerika Serikat kian kuat dan ganas. Amerika Serikat akan memiliki kapal lebih dari 355 kapal dari yang saat ini hanya sebanyak 293 kapal. Biaya yang tidak sedikit. Rencana tersebut memerlukan penambahan 10 miliar dolar ke dalam biaya militer Amerika Serikat antara sekarang sampai 2045 mendatang. Namun meskipun terkesan boros, rencana tersebut tetap dilakukan. Mempertahankan superioritas di atas Angkatan Laut Cina adalah prioritas Amerika Serikat saat ini. Cina dianggap sebagai ancaman utama bagi Amerika Serikat untuk sekarang. Armada kapal perang akan menyeimbangkan kemampuannya mengirimkan serangan mematikan dari udara, laut, dan dari bawah laut, papar ekspor dalam pidatonya di Rand Corps, California. Penambahan armada kapal akan menambah kapal berukuran lebih kecil yang berlayar di laut lepas, kapal selam lebih banyak, kemudian kapal di permukaan dan di bawah laut yang dioperasikan oleh awak kapal, serta kapal tak berawak dan kapal otonom. Tak hanya itu, ada juga penambahan kapal induk tanpa awak pembawa jet tempur, lebih bisa tertanding. Rencana ini dimaksudkan bagi armada kapal mampu selamat dari konflik intensitas tinggi. Selain itu, untuk tunjukkan kekuatan Amerika Serikat dan kehadiran mereka. Serta tak kalah penting, untuk kirimkan serangan yang tepat dan jarak yang sangat jauh. Salah satu contohnya adalah program pengarahan fregat misil. Program tersebut memproduksi kapal dengan keganasan lebih tinggi, lebih bisa bertahan, serta kemampuan dan kapasitas untuk lakukan perang militer di berbagai lokasi. Expert mengatakan, ujian dilakukan di Sea Hunter, drone trimaran 132 kaki atau 40 meter yang dapat secara mandiri mensurvei laut untuk kapal selam saingan selama lebih dari 2 bulan sekaligus. Upaya ini adalah langkah selanjutnya dalam mewujudkan armada masa depan kita. Sistem tak berawak melakukan berbagai fungsi perang, mulai dari menambahkan tembakan mematikan dan meletakkan ranjau hingga melakukan pasokan ulang atau mengawasi musuh, ujar expert.
Ini akan menjadi perubahan besar dalam cara kami melakukan perang laut di tahun-tahun dan dekade mendatang. Angkatan Laut Cina yang lebih besar. Expert mengingatkan kembali jika Cina menjadi ancaman utama keamanan Amerika Serikat dan wilayah Indo-Pasifik adalah teater prioritas bagi militer Amerika Serikat. Tidak hanya wilayah ini penting bagi jalur perdagangan global, ini juga pusat kompetisi kekuatan besar dengan Cina, paparnya. Laporan Pentagon awal bulan ini mengenai PLA mengatakan jika Beijing memiliki armada angkatan laut terbesar di dunia. Total ada 350 kapal dan kapal selam. Namun menurut ekspor, angkatan laut Cina tertinggal dalam kekuatan dan kemampuan mereka. Situasi di Samudra Pasifik dipastikan bakal semakin memanas. Angkatan bersenjata Amerika Serikat telah mengerahkan ribuan pasukan ke pangkalan militer Anderson di Guam. Sementara itu, pasukan tentara pembebasan rakyat Cina juga sudah berada dalam status siap tempur. Menurut laporan yang dikutip Viva Militer dari The Sun, militer Amerika Serikat mengerahkan 11.000 prajuritnya dalam latihan skala besar dengan sandi operasi perisai pemberani di Guam. Tak hanya itu, armada tempur Amerika Serikat juga diperkuat ratusan pesawat tempur dan kapal-kapal perang. Latihan tempur besar-besaran yang digelar militer Amerika Serikat ternyata memicu kesiagaan pasukan Cina. Dalam laporan lain yang dikutip Viva Militer dari Global Times yang merupakan media Partai Komunis Cina, menyerukan kepada seluruh pasukan PLA untuk bersiap menghadapi perang. Tak basa-basi, pernyataan Global Times menyebut bahwa Amerika Serikat adalah penghasut konflik di Laut Cina Selatan. Karena Amerika Serikat, Cina menghadapi sengketa wilayah dengan sejumlah negara di Asia Tenggara. Kami menghadapi sengketa teritorial dengan beberapa negara tetangga yang dihasut oleh Amerika Serikat untuk melawan Cina, bunyi pernyataan Partai Komunis Cina di Global Times. Oleh karena itu, rakyat Cina harus memiliki keberanian nyata untuk terlibat dengan tenang dalam perang yang bertujuan untuk melindungi kepentingan utama dan bersiap untuk menanggung akibatnya, lanjut pernyataan Partai Komunis Cina. Latihan tempur skala besar yang digelar militer Amerika Serikat diperkuat oleh kapal induk USS Ronald Reagan yang didukung oleh kapal serbu amfibi USS Amerika. Selain itu, dua kapal serbu amfibi lainnya USS New Orleans dan USS Germantown juga ikut ambil bagian dalam latihan perang tersebut. Pengarahan Operasi Maritim Armada Pasifik Amerika Serikat Laksamana Muda Michael Boyle menegaskan bahwa latihan perisai pemberani digelar untuk meningkatkan daya tempur pasukan menjadi lebih mematikan. Sementara itu, Komandan Angkatan Udara Amerika Serikat Jenderal Charles Brown memastikan bahwa kawasan Indo-Pasifik akan tetap jadi prioritas bagi Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Brown menegaskan juga Indo-Pasifik adalah kawasan terpenting di dunia bagi Amerika Serikat. Indo-Pasifik tetap menjadi kawasan terpenting di dunia, dan itu adalah teater prioritas bagi Departemen Pertahanan Amerika Serikat, ucap Brown. Bukan cuma militer Amerika Serikat yang menggelar latihan tempur skala besar. Dalam berita Viva Militer 15 September 2020, Tentara Pembebasan Rakyat Cina juga melakukan latihan tempur di dua wilayah, Laut Kuning dan Laut Bohai. Dalam latihan itu, militer Cina mengerahkan dua kapal induknya, tipe 001 Liaoning dan tipe 002 Shadong. Cina meningkatkan aktivitas militernya dengan tujuan memang untuk menghadapi kemungkinan intervensi militer Amerika Serikat. Ambisi Presiden Xi Jinping untuk mencaplok Republik Cina
harus berhadapan dengan kekuatan militer Amerika Serikat yang merupakan sekutu negara itu.